kita tahu MotoGP mempunyai kontrak sampai dengan 2031. IMI sebagai regulator, alhamdulillah sampai dengan hari ini MotoGP berlangsung dengan baik. Selama ini IMI dengan Dorna bagus secara komunikasi dan juga kita melakukan homologasi terhadap sirkuit-sirkuit yang ada di Indonesia. Di MotoGP 2025 ini dan sebelumnya kita sudah bisa mandiri dari mulai Stewart dan Marshall. Marshall ini pun sudah bersertifikasi hasil dari peningkatan sertifikasi dari IMI dan insya Allah kita akan mengekspor tenaga kerja kita ini di Malaysia, ada di Sepang, dan juga sirkuit-sirkuit yang di kawasan region Asia. Peran IMI itu adalah kepanjangan tangan dari FIM, sehingga kejuaraan-kejuaraan dari mulai daerah, kejuaraan nasional yang di bawah naungan Ikatan Motor Indonesia, IMI sebagai regulator, alhamdulillah sampai dengan hari ini MotoGP berlangsung dengan baik, lancar, dan mempunyai impact yang sangat bagus sekali untuk pembinaan atlet kita di khususnya roda 2. IMI mempunyai kalender selama 1 tahun, itu dari mulai kejuaraan daerah dengan kejuaraan nasional. Dan pembalap-pembalap Indonesia itu mempunyai semangat bagaimana mereka bisa berlaga dengan impiannya mereka itu sampai dengan masuk di MotoGP. Melalui seperti pembalap-pembalap yang sudah ada di sana, ada Mario Aji, dan Veda, Ramadipa, dan sebagainya. Itu mereka melalui jenjang yang ada dari mulai kejuaraan nasional sampai dengan mereka alhamdulillah masuk di dalam gelaran MotoGP. Pengaruhnya sangat besar karena kita tahu penjualan roda 2 di Indonesia itu sangat besar sekali sehingga mempunyai kontribusi kepada dunia khususnya MotoGP. Ada fabrikan-fabrikan yang mempunyai pasar besar di Indonesia yang sekarang berlaga di MotoGP, dan fabrikan-fabrikan itu juga mempunyai strategi pengembangan dan juga mempunyai akademi rookie, akademi scholarship untuk para pembalap-pembalap yang berlaga dari kejuaraan nasional yang dinaungi oleh Ikatan Motor Indonesia. Selama ini alhamdulillah kita berjalan dan berkomunikasi dengan baik. Kemarin saya ketemu dengan Dorna di acara Kemenpora yang diselenggarakan oleh ITDC. Di situ saya ketemu dengan presiden dari Dorna dan beliau cukup kaget karena kita baru saja munas dan keterpilihan saya di situ cukup mengejutkan untuk Dorna karena dia pikir saya masih umur 20. Dan alhamdulillah ada histori di situ karena pas kita ketemu ngobrol, selama ini IMI dengan Dorna bagus secara komunikasi dan juga kita melakukan homologasi terhadap sirkuit-sirkuit yang ada di Indonesia. Selain itu juga kedepannya kita berkomitmen dengan bersama Dorna dengan FIM khususnya bagaimana memetakan potensi-potensi sirkuit di Indonesia kedepannya dan membuka peluang untuk melahirkan pembalap-pembalap yang bisa dipromosikan di ajang MotoGP. Selama ini Ikatan Motor Indonesia sudah beberapa tahun ke belakang melakukan peningkatan sertifikasi dari mulai Marshall sampai dengan pengawas perlombaan. Dan alhamdulillah di MotoGP 2025 ini dan sebelumnya kita sudah bisa mandiri dari mulai Stewart ya khususnya dan Marshall. Marshall ini pun sudah bersertifikasi dan kita mayoritas Marshall yang ada di Lombok, di Mandalika itu hasil dari peningkatan sertifikasi dari IMI dan juga orang lokal dari Lombok itu sendiri. Sebelum MotoGP 2025 ini berlaga di Mandalika, kita berkomunikasi intens dengan MGPE, pengelola sirkuit Mandalika, dan juga dengan FIM khususnya, karena kita mengirimkan tim observer khusus di bidang safety.
Nah, itu sudah beberapa bulan kita mengirimkan dan itu murni lokal dari Indonesia yang juga didampingi dari observer dari FIM. Jadi alhamdulillah semua berjalan lancar dan kita bangga ini berjalan dengan baik dan mudah-mudahan di event nanti dari tingkat dan posisi safety-nya semuanya sudah melalui persyaratan yang berlaku. Tadi saya sempat sampaikan bahwa mereka sudah dipercaya jadi marshal untuk bertugas nanti di event Mandalika 2025 dan insya Allah kita akan mengekspor tenaga kerja kita ini bisa insya Allah rencananya ke Malaysia, ada di Sepang dan juga sirkuit-sirkuit yang di kawasan region Asia. Jadi untuk SDM manpower-nya kita berkomitmen ini dengan FIM untuk terus meningkatkan dan meregenerasi para marshal-marshal. Beberapa waktu lalu berkomunikasi dengan para ATPM yang tadi saya sempat sampaikan ada 2 ATPM, ada Yamaha dan Honda yang sudah melakukan program kerja mereka untuk Rookie Rider Academy, yang satu mengarah kepada MotoGP, yang satu mengarah kepada Superbike. Di situ kita berkomitmen bersama ATPM ini untuk menguatkan lagi kejuaraan nasional yang ada di seluruh provinsi. Sehingga ini menjadi satu program kerja kita dengan para ATPM dan juga pengurus provinsi yang ada di Indonesia. Kita selalu mengevaluasi dan juga kita mencoba merangsang sirkuit Mandalika bagaimana bukan saat event di Mandalika MotoGP ataupun gelaran Asia yang ada di sirkuit tersebut, tapi kita mencoba untuk mendorong sirkuit tersebut multifungsi sehingga bisa dipakai testing untuk tim-tim pabrikan sebelum mereka datang ke Mandalika, karena pada saat mereka testing itu sangat mempunyai dampak yang disebut sport and tourism. Nah, sport and tourism ini bukan hanya eventnya pada saat hari H aja, tapi pada saat testing pun mereka nggak mungkin datang cuma 1 orang 2 orang. Tapi setahu saya, karena memang saya berlatar belakang di dunia otomotif, itu mereka nggak cuma cukup 1 hari pada saat testing. Nah, di sini bisa berdampak kepada ekonomi dan juga UMKM dan juga tenaga kerja yang ada di sana bisa ikut dilibatkan. Kita tahu MotoGP mempunyai kontrak sampai dengan 2031. Sampai dengan 2031 itu kita akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan FIM khususnya agar kita bisa tahu roadmap dan grand design otomotif Indonesia khusus di roda 2 itu pembalap-pembalap yang berpotensi dari usia sejak dini itu kita sudah memonitor dan juga mulai melihat potensi-potensi mereka sehingga komunikasi antara IMI dengan para ATPM itu bisa memonitor dengan baik. Dan IMI mempunyai bank data bahwa ini yang akan saya dorong ke Injerni dan ITDC sebagai mitra kita ke depan, sehingga para pembalap sudah tidak memikirkan lagi bagaimana terkait dengan sponsor.